Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Ini saya ambil video di pagi hari, sahabat-sahabat, setelah kita kasih pakan kambing-kambing kita. Kira-kira penampakannya seperti ini, sahabat-sahabat. Ya, kadang kita ini tempat nongkrong. Ini kambing-kambing kita. Nah, sahabat-sahabat, kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana kambing itu gemuk, ya, ilmu pastinya itu bagaimana. Kalau sahabat-sahabat mempraktekkan ilmu itu, insya Allah ya apa yang kita inginkan dari si kambing ini akan kambing berikan, gitu ya. Nah, oke, kita akan membahas mengenai bagaimana supaya ternak kita itu efisien dan profitable, gitu ya, atau menguntungkan, gitu ya, bahasa gampangnya. Jadi gini sahabat-sahabat, sebelum beranjak ke sana, kemarin kan kita fokus concern ke pakan, ya. Untuk tahu berapa kebutuhan pakan mereka, kita perlu tahu bobotnya, kan gitu. Nah, untuk tahu kebutuhan jumlah pakan dalam sehari, kita perlu tahu total bobot kambingnya, kan gitu. Jadi 12,5% dari total bobot kambing yang kita pelihara, kalau pelihara 20 timbang semua di total berapa, itu 12,5%-nya kebutuhan pakan, ya. Nah, kalau misalkan total populasi sekitar 50 ekor dengan rataan bobot 20 kilo, maka 20 kilo kali 50 di berapa itu sahabat-sahabat? 20 kali 10 aja 200, itu kan 1 ton, ya kan? 1000 kilo ini. Nah, ini populasi 1000 kilo, kebutuhan pakannya berapa? 12,5%, berarti sekitar 125 kilo dalam bentuk segar. Nah, ini dalam satu hari kambing-kambing seberat rataan 20 kilo sebanyak 50 ekor ini membutuhkan pakan sebanyak 125 kilo atau 1 kintal seperempat, gitu ya, pakannya dalam sehari semalam. Nah, itu bisa dibagi 3, kita kasih 8 jam sekali, bisa dibagi 2, atau ya kalau sekali jangan, ya minimal 2 kali, atau lebih dari 3 kali pemberian bagus, itu pokoknya satu hari takarannya segitu. Nah, di dalam 120 kilo 125 kilo pakan itu, nah, kita bisa olah supaya efisien bagaimana, kan gitu ya. Nah, supaya efisien, satu, sahabat-sahabat perlu paham ilmu nutrisinya, ya. Jadi kambing itu butuh nutrisi apa saja, terus sebanyak apa, terus cara supaya 125 kilo ini, ya, populasi 50 ekor seberat 20 kilo rata-rata, itu supaya bisa cukup, ya, makan 125 kilo itu. Dari sisi jumlah oke, dari sisi nutrisi juga oke, itu bagaimana? Nah, terus dihubungkan dengan biaya dan kebutuhan pasar nanti ketika jual, gitu ya sahabat-sahabat. Nah, jadi pakan juga bukan hanya jumlahnya, tapi juga kita harus pastikan cukupi kebutuhan nutrisinya. Nah, gini sahabat-sahabat, kalau kita pengen gemuk, ya kan, selain pakan faktornya apa saja sahabat-sahabat? Ya, yang kemarin kan kita sudah bahas, satu pakan, kedua tempat tinggal yang nyaman. Sahabat-sahabat bisa lihat kambing insya Allah di sini hidup dengan nyaman, ya, dari luasan kandang juga oke, dia masih bisa muter, ya kan, dari lingkungan juga bersih, dan kambing makan juga enak, terus ayam tentrem, nyaman, damai, tinggal tiap hari ya tinggal makan tidur, makan tidur. Nah, itu ya, tempat yang nyaman itu ya penting juga. Sahabat-sahabat, kalau makan sate tapi harus berendam di comberan, kira-kira enak atau masih merasakan nikmatnya makan sate atau tidak, kan gitu.
Sama kambing kalau kita berikan tempat yang ideal ya, kering terus. Nah, ini sahabat-sahabat ya, dia posisinya kandangnya kering terus, kemudian apa, untuk tidur mereka juga nyaman. Nah itu insya Allah ya bagus-bagus nanti kambingnya ya, kira-kira itu. Kemudian yang ketiga, menjamin kesehatan mereka. Nah kita perlu belajar menganalisa atau melihat ciri-ciri fisik kambing sakit itu bagaimana. Nah kita perlu penanganan setelah tahu. Nah ini contoh sahabat-sahabat, ini nanti kita akan menangani kambing sakit. Ada satu baru 1 minggu dia sakit di sini. Nah ini sahabat-sahabat ya. Nah ini nanti kita keluarkan, kemudian kita analisa dia sakitnya apa. Oh bisa dilihat, oh matanya ini berarti sakit mata ini sahabat-sahabat ya. Kemudian kok sampai lemes gitu. Nah itu kan nanti kita lihat. Kalau kambing nggak bisa cerita, yang bisa cerita tubuhnya, ciri-cirinya bagaimana. Nah kita perlu ilmu di situ sahabat-sahabat, ini obatnya apa. Nah caranya bagaimana ya, ada ChatGPT sekarang ya ada Google gitu, ada YouTube yang milik dokter hewan gitu ya, kita bisa terus konsultasi ke dokter hewan setempat, dia bisa lah ya. Nanti kalau kita sudah terbiasa, sudah biasa, penyakit-penyakit yang muncul ya itu saja. Nah, nanti dari sisi manajemen kesehatan kan kita bisa pelajari. Nah, kira-kira begitu sahabat-sahabat ya. Ada satu, cukupi pakan ya, kaitan efisien itu bagaimana kita memberikan pakan dengan jumlah yang cukup, nutrisi yang seimbang dan cukup. Kemudian terkait biaya kita perlu sinkronkan, nanti di harga jual bobot sekian itu berapa, kemudian berarti secara normalnya kebutuhan pakan biayanya harus sekian. Nah sahabat-sahabat bisa mengira-ngira, bisa menerka-nerka gitu ya. Nah untuk usaha kita sahabat-sahabat, ini biaya pakan per hari 2.500 sahabat-sahabat. Jadi kalau dalam 1 bulan anggaplah bulat 100.000. Nah kita pelihara selama 6 bulan ke depan, maka kebutuhan pakan per ekor itu 600.000. Kalau dikali 50 berarti 600.000 ya 6 kali 5 kan gitu, sekitar 30-an juta ya sahabat-sahabat ya. Nah itu biaya pakan dan operasionalnya segitu. Kemudian untuk belanja kambing berapa, kita beli di harga kisaran 1,4 juta. Kalau untuk 50 ekor berarti sekitar 70-an juta. Nah, 70 plus 30 itu 100 juta sahabat. Jadi sahabat-sahabat jika punya uang 100 juta, sahabat-sahabat bisa, asal punya kandang loh ya, bisa beli 50 ekor plus nanti pakannya beli semua ya, ketemu di total modal 150 juta. Ketika bobot keluarnya ini 30-an kilo sahabat-sahabat, kita jual di misal di harga 2.500.000, maka 2.500.000 kali 50 min 1 aja lah ya, kecelakaan 1 accident, jangan 1 2 48 gitu ya. 2,5 kalau kali 10 berarti 25 juta, kalau kali 4 berarti 100 juta. 8-nya kalau kali 2,5 ya sekitaran itulah pokoknya ya sahabat-sahabat. Jadi sekitaran 120 juta nanti dapatnya. Jadi dalam satu siklus, satu periode mereka punya potensi ya, bobot 30 kilo kita jual 2.500.000 saja, itu sudah keuntungan kita 20 juta ya. Nah itu apa kita ngarit? Enggak ya, 100.000 itu kita semua beli, kita tinggal kasih makan aja, kasih makan. Nah itu seninya di situ sahabat-sahabat. Kita dapat 20 juta dalam waktu 6 bulan. Kebutuhan modalnya 100 juta ya. Nah memang kecil sahabat-sahabat ya, keuntungan dari ternak kambing itu memang kecil, tapi kenyamanannya dalam beternak itu yang menurut saya tidak bisa dibeli gitu ya.
Jadi kalau pelihara kambing itu nyaman, ayam tentrem damai gitu, ternak itu sahabat-sahabat ya. Ya itu yang mahal dibeli ya itu gitu. Kalau sahabat-sahabat untuk menghasilkan 20 juta dalam waktu 6 bulan pelihara pelihara dagang bakso bakar, ya itu bisa ya kan. Kalau bakso bakar itu sahabat-sahabat bisa target 100.000 per hari, maka dalam 6 bulan ya 3 kali 6 gitu ya kan sahabat-sahabat. Yang 3 kali 6 18-an juta ya kan. Modalnya berapa? 100.000 ya kan. Hanya selisih 2 juta, yang satu modal 100.000 terus keliling untuk beli daging dan sausnya. Nah yang satu perlu duit 100 juta untuk mengelola ini, plus misalkan biaya biaya kandangnya, investasi kandang misalkan di 20 juta, berarti kan di satu periode modal 120 itu balik 120 gitu. Di periode berikutnya baru menghasilkan keuntungan. Jadi begitu kira-kira sahabat-sahabat ya. Nah itu pahitnya kalau kita dari sisi pakan juga plus perawatan itu mahal 2.500, kemudian keuntungan juga tidak banyak karena populasi 50 ekor. Dan jadi kalau sahabat-sahabat bisa 50 ekor nanti jual di harga 2,5 juta dengan bobot 30 kilo lebih ya. 30 kilo lebih itu besar. Kalau di ibu kota bisa 3,5 sampai 4 juta ya kan, di bobot segitu. Nah kita nggak usah mulu-mulu ngikuti pasar pasar ibu kota ya. Kita masuk di pasar kita aja, jual 2,5 juta bobot 30 kilo, belantik pasti banyak gitu ya gitu. Apalagi 30 kilo itu gede, gemuk, apalagi kambing-kambing model rampon kacang kayak gini. Kalau 30 kilo pasti bulet-bulet kan gitu. Terus kita beli kambing yang tanduknya jengat ya, jadi nanti gagah ketika mereka dipanen itu tanduknya gagah. Nanti kita posting ada ada ear tag-nya ya toh. Nah, ini gagah pasti sahabat-sahabat ya. Nih. Itu kambingnya sehat, gemuk-gemuk, ada ear tag-nya, punya KTP lah sahabat, punya KTP. Nah, kira-kira ya keren gitu ya. Nanti sahabat-sahabat ya, kalau kaitan jualnya itu ya kita inovasi lah. Kita posting di Facebook, kita posting di Instagram, kita posting di TikTok kan gitu bisa. Nah, terus dari sisi produk kita itu beda dengan yang lain. Jadi kalau belantik-belantik itu nggak mungkin ada ear tag-nya seperti ini gitu. Ya kan? Terus dari sisi gemuknya kan enggak, kalau belantik ya paling gitulah, karena yang ngingu kan petani sahabat ya kan, yang untuk sambilan. Tapi kalau kita memang betul-betul usahanya di sini, nah ini seperti ini. Tuh. Gemuknya ini baru 2 minggu di kandang tanpa adaptasi, dia langsung makan apa yang kita berikan. Kalau yang lain ini adaptasi. Nah, ini bayangkan saja sahabat-sahabat ya, orang berkurban ya pasti milih ke kita nantinya ya, secara bertahap. Nanti pasar pasti kita bisa dapat. Udah, jangan ragu, jangan bimbang, insya Allah pasar kita bisa dapat gitu. Yang penting yakin kan gitu sahabat-sahabat ya, pelihara. Nah kemudian tadi sudah dibahas ya, pakan supaya efisien ya gitu. Kita anggarkan 2.500, berarti sekitar 1 kilo ransum kita hargai sekitar 700-an ya kan. 700 perak, 600 sampai 700 itu udah oke, udah mewah itu. Kalau kita bisa jual misalkan saya mau terbangkan langsung ke Jakarta, kita mau pajang kambing-kambing ini di lapak, nah, pasti ada nilai lebihnya juga, punya air tag gitu kan sahabat-sahabat ya. Terus kambingnya gemuk-gemuk, nanti di perjalanan sahabat-sahabat bisa sanggup pakan ya, enggak mampir-mampir kan itu, pakan kering, difermentasi, yang penting hidup aja di sana,
makan masih oke, wah jejer pajang itu pasti lebih mulus, pasti lebih bagus dari yang lain. Dia pasti ngeruyuk kan gitu sahabat-sahabat ya. Makanya perbaiki dulu dari sisi manajemen, kemudian efisiensi kita lakukan, ya insya Allah bagus-bagus pun ya sahabat-sahabat. 2 minggu sebelum lebaran haji misalkan, atau 1 bulan sebelum lebaran haji, kita bawa aja ke pasar, bobot sudah mendekati 30 kilo, kita minta harga 2,5 juta, pasti banyak bos-bos itu masuk ini ya kan. Kambingnya sehat-sehat, lemu-lemu karena hasil penggemukan yang intensif, dipakan, diberikan modal gitu. Jadi jangan pernah berpikir kita pelihara kambing pakannya gratis nyari sendiri, jangan ya kan. Kita kalau ingin output banyak, maka input dan prosesnya kita maksimalkan, jangan kita tekan gitu ya, kita optimalkan. Kalau kita tekan ya menekan input dan menekan input dan proses, maka ya outputnya tidak akan bagus. Tapi kalau kita optimalkan input dan proses, maka outputnya nanti akan bagus-bagus gitu ya. Salam dari ujung kandang Cakrawala, sahabat-sahabat, terima kasih atas atensi, semoga bisa menangkap maksud dari yang saya bicarakan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat diberikan kesehatan, kemudahan rezeki untuk membangun bisnis peternakan yang bisa secara intensif, bisa efisien ya, termanajemen dengan bagus. Ini kesuksesan bisa menghinggapi sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Mungkin itu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.